Ya, ini kasus WNA mencuri mobil polisi mengingatkan juga dengan kasus yang biasa dilakukan bule-bule di Bali, pemirsa. Betul. Kebanyakan ini nggak tahu aturan biasanya. Kita harus benar, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, gitu loh ya. Di mana kita harus menghormati adat istiadat si warga yang ada di tempat kita berpijak saat itu juga seharusnya. Kita kan ini WNA ada di Indonesia juga tahu ya aturan-aturan yang memang ada diterapkan di Indonesia. Benar. Dan memang sebenarnya itu kan tidak boleh ya, mungkin di seluruh negara, Pram, mabuk-mabuk seperti itu dan apalagi iya, apalagi sambil membahayakan orang lain. Akhirnya benar tadi membahayakan banyak orang kan tadinya kan. Ini menjadi pelajaran ya. Nah, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada seorang anak di bawah umur digugat kakeknya dalam perkara sengketa tanah. Sang anak digugat oleh sang kakek atas tanah warisan yang didapat dari almarhum ayahnya. ZI, siswa kelas 5 SD digugat oleh kakek dan neneknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Diketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto, dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia, sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Ya, sidang pertama sudah berlangsung, yaitu di tanggal 2 Juli 2025, akan tetapi pihak tergugat 3, dalam hal ini ZI, tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dengan agenda pramediasi, yaitu menunggu kelengkapan para pihak yang akan dilakukan di tanggal 16 Juli 2025. Inti persoalannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan sebidang objek tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat. Tindakan sang kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sejumlah pihak. Ya, sangat disayangkan. Kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di Pengadilan Indramayu. Meski disayangkan banyak pihak, namun hingga kini gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Indramayu masih dalam proses persidangan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Iskandar Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat datangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di salah satu perusahaan yang telah dijanjikan. Nah, pemirsa, ini bahkan para pencari kerja ini, pemirsa, sudah membayarkan sejumlah uang hingga mencapai 14 juta rupiah agar dapat dipekerjakan. Mana baru, lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia, awalan. Hei, saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang muka-muki lu. Lu mau tarik kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua, melotot-melotot. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta. Terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa, Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini, Bang, gimana kelanjutan, Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini, Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipu tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Kembali bersama kami di AISUD, pemirsa. Ini ada ratusan penggembira salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap polisi. Alasannya karena kelompok tersebut telah membuat resah masyarakat saat menggelar konvoi keliling kota. Aksi konvoi perguruan silat kembali mewarnai jalanan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban menggelar konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan ruas lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke area permukiman warga, namun berhasil dibekuk petugas. Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang berhasil diamankan. Telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Ulangi, 326 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 293 orang dan peserta perempuan sebanyak 33 orang. Dan rata-rata mereka masih berumur remaja dan sebagian besar juga masih anak-anak sekolah. Para pesilat yang telah didata di Polres Tuban diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput langsung oleh orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, masalah judi online terus menjadi sorotan. Ya, ini dana yang berputar dalam praktek judi online pun tak main-main, pemirsa, yaitu mencapai triliunan rupiah. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK. Di awal tahun 2025 saja, pemirsa, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Namun pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya, pemirsa, PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun saja, pemirsa, perputaran dana judi online ini sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah.